Ya, silakan. Terima kasih, Pak Hawe. Ya, shalom. Bapak, terima kasih kami telah mendengarkan puji-pujian-Mu Tuhan. Biarkan puji-pujian ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan Gembala kami, Pastor Paul. Biar apa yang disampaikan menjadi rema untuk setiap kami Tuhan yang mendengarkan dan bisa melakukannya. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Naomi. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan dari Amsal 27 ayat 1 sampai 27, Bu Nerliana. Terus Matiusnya, Bu Sarma belum masuk ya. Bu Cinta bisa, Bu? Matius 7 ayat 1 sampai 29. Silakan Bu Nerliana. Amsal. Baik, terima kasih. Salam Bu. Pak Hawe, salam Pak Hawe. Ya, salam. Salam Pastor Paul, Bu Ana. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di live chat. Salam untuk saudara kami yang akan menonton kembali siaran kita hari ini. Puji Tuhan. Kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Amsal 27 ayat 1 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau, dan bukan orang yang tidak kau kenal, dan bukan bibirmu sendiri. Batu adalah berat, dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati kejam dan murka melanda. Tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati. Tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Anakku, hendaklah engkau bijak. Sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahannya menahan angin, dan tangan kanannya
menggenggam minyak. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya. Dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung dan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Kenallah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu. Karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak, dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu, dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu. Dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Demikian pembacaan firman. Iya. Bu Cinta, silakan Matius 7, 1 sampai 29. Baik, Pak Hawe. Matius 7 ayat 1 sampai 29. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedang balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan,
dan sedikit orang yang mendapatinya. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang yang pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Itu rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih para lektoran Bu Neliana dan Bu Cinta. Kita akan mendengarkan pencerahan dari Pastor Paul. Silakan Pastor Paul. Oke, haleluya. Luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini selalu baru ya, selalu baru. Mengapa nggak baru bagi Anda ya? Karena sebagian dari Anda datang bukan untuk mencari kebenaran, saudara, tetapi untuk melegitimasi, mencari pembenaran atas semua perbuatanmu yang bodoh. Ya kan, lalu cari-cari, ya kan, memberi tumpangan kepada wanita cantik, ya kan, mencari-cari nanti buat perang sama istrimu, lalu yang istri-istri mencari pembenaran buat ngocehin suaminya, nanti ambil ayat dari sini buat ngocehin suaminya, lalu anak-anak, orang tua, sama aja saudara, datang ke gereja, datang ke persekutuan doa, ikut embun pagi, cuman cari ayat buat nyerang orang lain, saudara ya. Masing-masing. Kemarin, tadi pagi ya, saya dikirimin videonya itu ya, Ketua Sinode GBI ya. Untuk hati-hati dengan apologet yang suka menyerang pendeta-pendeta. Bukan menyerang, ya memang pendetanya begitu lah, gimana. Kita kan mesti nyadarin jemaatnya, saudara ya. Kalau mau disadarin, kalau nggak mau disadarin nggak apa-apa. Bebal itu kan sebuah pilihan, proses. Bukan hasil akhir loh, ya. Bebal itu bukan hasil akhir, tapi sebuah proses, sebuah pilihan dari proses yang Anda ingin tempuh. Nah, itulah bebal, saudara. Jadi bisa nggak orang itu sembuh dari kebebalan? Bisa. Bisa orang menyadarkan orang bebal? Nggak bisa. Sembuhnya harus dia sendiri, saudara. Ya.
Orang itu bisa kebebalan karena dia sendiri, bukan karena orang lain. Tadi Amsal bilang ya, sekalipun udah ditumpuk, nggak bisa, sudah saya bebal. Sudah kecelakaan 5 kali, sudah bangkrut 10 kali sekalipun. Dasar bebal ya bebal, saudara. Orang sudah ngapain dia, ya pokoknya harus dari dia sendiri. Harus ada yang mikir sendiri. Jadi kadang-kadang tanpa harus hancur, orang bisa berubah, saudara, dari bebal nggak bebal. Semua keputusan. Ini bagus sekali firman Tuhan ya. Orang bodoh itu ya mendengar firman Tuhan, lalu ya udah begitu saja, saudara, nggak dilakukan. Nah itulah orang bebal. Hancur bolak-balik, ya karena dia nggak melakukan dan dia tidak lakukan. Apakah membuat dia kapok? Enggak, saudara. Nggak akan kapok. Iya. Kan sebenarnya kan keputusan Anda mau miskin, Anda mau hidup kayak minta-minta, Anda mau hidup terus dalam perjinahan, itu kan bukan karena takdir, saudara. Jangan bilang karena takdir ya. Kalau karena takdir aku selingkuh, gundul peang, saudara. Bukan ya. Miskin, hidup dalam kenajisan, itu bukan takdir, saudara. Itu sebuah pilihan. Anda miskin itu karena pilihan Anda sendiri loh. Ya, serius. Anda miskin, terlahir miskin, itu kita takdir, saudara. Kita nggak bisa pilih, ya kan? Nah, orang tua kita lah yang menyebabkan Anda terlahir miskin. Tetapi kalau Anda tetap miskin sampai mati, itu pilihan hidupmu, saudara. Karena bodoh, karena bebal. Kebebalan itu menghasilkan kemalasan. Kemalasan itu menghasilkan kesialan, saudara. Ya kan? Kebebalan itu menghasilkan kenajisan, rupa-rupa dosa. Rupa-rupa dosa itu menghasilkan kutuk. Ya kan? Kebebalan itu menghasilkan rupa-rupa kecurangan, kejahatan. Ya kan? Lalu kejahatan itu menghasilkan kehancuranmu. Simpel sekali, saudara. Bahkan Anda nggak perlu di dalam Tuhan Yesus pun, ya Anda bisa nggak jadi orang bebal, tetapi orang bebal versi, orang tidak bebal versi. Ya, ada banyak ya. Orang bodoh atau bebal menurut versinya Islam. Ya, wah, tiap pagi bayi itu diazanin, saudara. Ya, mau terima apa, pokoknya itu kafir, sialan, masuk neraka. Kamu jangan dengerin, itu syaiton, bisikan syaiton munafik. Anda itu, ya begitu, saudara. Yang paling benar pokoknya cuma orang Islam. Nanti lagi orang Kristen fanatik, pengikutnya Gilbert. Pokoknya kalau bukan ajarannya Gilbert semua salah. Ya, kalau enggak perpuluhan semua pokoknya salah. Ya pokoknya Gilbert paling benar. Ya itulah yang namanya diberkati, yang pakai barang mewah itu, saudara, namanya diberkati. Ya kan? Wah, itulah yang paling benar. Wah, saya dulu juga begitu, saudara ya. Wah, papi saya ini belum lahir baru, belum baptisan Roh Kudus, saya sedih sampai nangis-nangis. Kapan nanti papi masuk neraka? Ya, karena papi tidak bertobat, nggak pernah ke gereja. Bodoh banget ya. Lebih baik daripada pendeta Gilbert. Serius ya, papi saya lebih baik daripada pendeta Gilbert. Pendeta Gilbert nggak pernah nyambung nyawa buat anaknya, tapi saya sering bolak-balik nyambung nyawa buat anaknya, ya kan? Dia tunjukkan seorang bapak yang baik yang melindungi anak-anaknya, ya kan? Mengajarkan yang mana yang salah, supaya anaknya jangan mengulangi kesalahan yang sama. Ada lagi, saudara, orang-orang yang sangat saintis, saudara. Oh, nggak ada Tuhan, kamu jangan. Sama, saudara ya, mereka semua punya kebebalan versi orang lain. Atau mereka bijak dalam versinya mereka, orang lain dianggap bebal. Masing-masing itu benar dalam pandangannya sendiri, menurut jalannya sendiri, kata Amsal kan. Masing-masing orang itu benar menurut jalannya sendiri. Banyak jalan yang disangka lurus, ujungnya membawa maut. Yang paling benar gimana? Satu, ya udah dicoba saja. Pengajaran mana? Makanya tadi Yesus bilang apa? Dari buahnya. Kamu lihat dari si pengajar-pengajarmu itu, buahnya, saudara. Sebelum kamu ikuti dia, kamu lihat buahnya, saudara.
Sambil kau ikuti, sambil kau lihat buahnya. Hati-hati, saudara. Ya, hati-hati. Anda lihat buahnya. Buahnya GBI apa, saudara? Ayo. Buahnya GBI apa? Oh, itu pendetanya lemah lembut, gundul mupe yang cabul semua kok pendetanya kok. Lemah lembut buat ngerayu-ngerayu jemaatnya. Ya, buahnya GPDI apa? Politik. Ya kan, Anda ditipu sama pendeta. Buahnya apa buahnya gereja-gereja? Anda kudu jujur. Apa buahnya dari pengajar-pengajarmu? Anda harus jujur. Ada nggak pendeta GPDI yang baik, yang benar-benar cinta Tuhan? Oh, banyak. Tetapi secara organisasi memang sudah jatuh, saudara. Karena ini semua organisasi hamba-hamba uang, saudara. Nggak GBI, nggak GPDI. Oh, saya ngomong terus terang ini ya, saudara, sama saudara. Pagi-pagi ini udah diguncang, saudara. Ya, bukan menghakimi dulu, saya nggak berani, saudara. Tetapi setelah firman Tuhan itu banyak mengajarkan dan jadi dipertontonkan, nggak heran, saudara. Apa buahnya dari gereja-gereja Pentakosta karismatik dan gereja-gereja organisasi gereja? Anda yang harus lihat sendiri buahnya apa. Makanya waktu ada teman saya gabung sama GPI, ya kok kamu gabung sama GPI sih? Tak kasih tahu ya, kaki dianya udah diangkat. Itu kan simbolnya kaki GPI kan ada kaki dianya. Kaki dianya udah diangkat loh itu. Buahnya, saudara. Anda mau menghasilkan buah apa? Seorang hamba Tuhan harus bicara kepadamu, ikutilah teladanku seperti aku meneladani Kristus. Seorang hamba Tuhan kudu berani bilang begitu. Kalau Anda meneladani orang-orang yang pakai jam tangan mewah, hidupnya mewah, lalu Anda mau meneladani apa dari dia, coba saudara? Polisi-polisi bisa nggak beli jam tangan kayak Gilbert, meneladani Gilbert? Nggak bisa, dia kudu korup dulu lah. Benar nggak? Kudu punya bisnis judi online yang luar biasa, kudu backingan, jadi backing bandar narkoba dulu supaya bisa beli jam tangan kayak Gilbert, saudara. Karena teladannya Gilbert. Coba polisi-polisi itu teladannya saya. Coba Anda yang tentara-tentara teladannya saya. Itu jam tangan mewah. Ya, jam tangan yang 2 juta saja. Ya, handphone yang 1.600.000 saja, yang penting bunyi nggak rusak. Apalagi, ya kan? iPad, saya beli iPad cuma 6 juta, saudara. Karena buat kerja kan, memang iPad-nya buat kerja, bukan buat meceng. Ada sepatu ya, di second aja kalau bagus, tapi kalau tentara kan, polisi kan ada jatah. Sederhana, kalau teladannya Gilbert, harus pakai mewah, saudara, karena teladannya kan mewah hidupnya supaya kelihatan diberkati kan. Paulus berkata, hai prajurit, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ya kan, Paulus bilang begitu kan. Luar biasa teladan kita. Radikal ya Paulus ini ya, ngeri ya, saudara. Kalau ikuti teladannya Paulus, mau bohwat, saudara. Tetapi hidupmu akan tenang ketika kita meneladani Tuhan Yesus. Dalam kesederhanaan, saudara. Anda perlu mobil mewah? Enggak. Yang penting jangan mogok. Teman-teman yang sudah kesini udah tahu mobil saya, mobil biasa saja, mobil second. Yang penting jangan mogok, ngajak Pak Iman jalan-jalan nyampe. Bahan bakarnya murah, saudara pakai gas. Yang penting nyampe. Ya, beli second. Ya kan, mobilnya nyaman, bisa tidur. Udah kan, di mobil yang, ya kan. Itu penting, saudara. Teladan. Apakah saya butuh mobil? Butuh ya buat pelayanan, buat ngangkut anhanger segala macam, buat pelayan penginjilan, ya kan, ngangkut alat musik. Nggak kepikir mobil-mobil, sampai tiba-tiba pemain saksofon kita cuti ke Indonesia 6 bulan, saya pusing. Aduh Tuhan, piye Tuhan. Waduh, baru mulai penginjilan, baru jalan nih cuti. Ini kemarin karena istri saya sakit ya. Ini kita rencana mau jalan lagi ya, kita mau jalan lagi penginjilan lagi di jalan-jalan lagi. Ini ada yang nawari bikin di Amsterdam, saudara ya. Ada yang nawari kita mau bikin di Amsterdam juga. Beli itu yang kita perlukan. Ya kan, bukan yang kita mau, bukan yang kita inginkan. Belajar dari kecil. Ajari anak-anakmu dari kecil, jangan membeli barang yang diinginkan. Tapi yang diperlukan, saudara. Belajar. Nanti terbiasa dan geragas, saudara. Oke, setiap perlu ada. Diajari doa. Uangnya ada. Doa dulu sama Tuhan Yesus. Iya, doa. Kasih waktu tengah. Dilatih, saudara. Jangan langsung pengen apa, langsung beli. Anak saya tak latih, kamu berdoa ya. Suatu ketika kita benar-benar nggak punya uang, anak ini punya iman, saudara. Tuhan pasti sediakan. Tuhan sediakan, saudara.
Si Wisely sama Miracle itu kalau butuh sesuatu selalu ada uangnya, saudara ya. Walaupun saya nggak punya uang di rekening hari ini, pasti selalu ada. Ya, ajaib ya. Entah itu dikasih, entah tiba-tiba sekolahnya ngasih, entah pemerintah ngasih, entah tiba-tiba ada kenalan kita ngasih, entah tiba-tiba ada uangnya. Tidak selalu uang. Waduh, ngajari kita minta, enggak, saya nggak pernah minta-minta. Saya kalau anak saya butuh sesuatu, pernah nggak saya laporan, saudara-saudara, kasihan dong anak saya butuh iPad buat sekolah, nggak pernah ya. Nggak pernah, saudara. Nggak pernah woro-woro ya. Saya nggak pernah woro-woro. Anak saya butuh laptop buat sekolah, nggak pernah, saudara. Kita beberapa kali belikan laptop buat orang ya. Coba, miskin tetapi memperkaya banyak orang. Teladanilah saya seperti saya meneladani Kristus, saudara. Dari buahnya kamu akan tahu pengajaran tiap orang. Kamu akan ikuti apa enggak. Masalahnya kebebalan itu diajarkan ternyata, saudara. Wah ini dia, saudara. Kemarin kan kebebalan kan kita sudah belajar 4 penyebab kebebalan ya kan. Karena respon. Ya kalau respon itu ya gimana ya kan. Harus bertobat. Kedua karena diajari sama orang tuamu, ketiga diajari sama ulamamu. Keempat karena memang hatimu jahat, licik ya kan. Nah sekarang kita masalahnya kan ceritanya kebebalan ini diajarkan, ya kan, baik oleh sains, ya kan. Ketika Anda sekolah, Anda diajari oleh sains, nggak ada namanya Tuhan. Sebenarnya mereka salah nggak? Enggak, saudara. Beberapa dari mereka yang hatinya tulus, mereka tuh kecewa dengan gereja. Tadi pagi saya baru ngomong-ngomong ya, saya sampai lihat ini orang cerita agama kayak ya paling pintar agama, tak liatin aja mereka ya. Karena saya nggak ditanya, saya nggak enak kalau mau jawab itu di sekolahan, nanti dikira saya mau mengkristenkan kan, nunggu mereka nanya. Mereka nggak nanya-nanya, udah tabirin dulu. Mereka cerita, mereka tahu saya pendeta, doktor teologi, mereka tahu, saudara. Ya cerita-cerita ya saya diam aja karena nggak ditanya. Ya kan, nanti dikira saya mau mengkristenkan mereka. Mereka cerita tentang ortodoks, tentang katolik, kayak ya mereka tahu, saudara. Waduh, kayak terus mereka mulai, ini mereka perang bunuh-bunuh. Langsung tak kirim ISIS itu loh. Tentang ISIS, gurunya komplain sama saya, kok kamu kirim ini di grup? Oh enggak, itu menarik buat saya bilang begitu kan. Tapi saya diamkan aja, saudara. Maksudmu ya, lihat ya, kalau kamu tidak punya sebuah kultur, agama itu kan kultur, bagian dari kultur. Nanti ini nih perempuan Belanda ini ada 14 wanita Belanda, anaknya 28, saudara. Dijadikan istri budak seksnya ISIS. Mereka mau pulang ke Belanda. Mereka sekarang lagi dilema sekarang. Ya, kita kirim aja lah kalau kamu tidak punya budaya. Karena budaya itu adalah salah satu pagar. Yang kamu cerita tadi adalah budaya. Nah itu diajari siapa, saudara? Diajari sama sains bahwa tadi ya, ini Kristen pernah perang begini-begini, mereka lupa bahwa itu adalah budaya, bukan jalan Tuhan. Ada lagi yang ngajari lagi, saudara, ya, diajari lagi. Kamu cari suami yang kaya, ini segala macam. Lalu mulailah dia macarin jadi gold digger itu ya. Kalau di YouTube itu gold digger, orang yang senangnya pacaran sama orang kaya. Ya biar jelek, biar hitam, nggak gosong, yang penting kaya. Pokoknya begitu naiknya Ferrari, wah aku mau ditiduri sama kamu. Misalnya begitu ya, akhirnya dihina-hina kan. Itu ya, kemarin saya cerita ada orang sampai maksain di sekolah mewah supaya dapat pacar orang kaya. Kan bodoh, bebal. Tetapi itu kan diajarin sama orang tuanya, dia jadi bebal yang ngajarin orang tuanya, saudara. Ya kan, atau pendetanya ngajari Anda, ya kan. Nah, makanya tadi, bagaimana cara kita sembuh dari kebebalan? Anda dan saya bisa terjebak dalam kebebalan. Buat orang lain, ya kita ini bodoh. Buat orang lain saya ini bodoh. Kenapa saya tidak ambil uang yang 8 miliar itu buat saya sendiri? Buat saya enggak. Itulah ibadah saya. Saya puas ketika saya mengumpulkan uang di sini, lalu uang itu, apakah karena saya hebat? Bukan. Karena kita sama-sama. Saya sedang memberi contoh. Itu kan pekerjaan saya, profesi saya sebagai hamba Tuhan, mengembalikan Anda ke firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, mari kita saling berbagi. Jadi bukan buat saya. Karena saya punya iman, saya tidak perlu meminta-minta suatu ketika saya butuh, Tuhan sediakan. Bukan saya tidak pernah berharap kepada Anda. Ya, tetapi Tuhan akan, dan saya melihat Tuhan pakai dengan cara-cara ajaib. Ya,
ya justru seringkali bukan dari komunitas, tapi dari itu ya tadi ya, dari pemerintah Belanda, dari orang ateis yang kita tidak kenal, yang baru kenal, dari macam-macam saudara. Ya kan dengan cara-cara yang ajaib Tuhan. Saya minta tolong saudara seiman malah nggak ada yang bantuin. Ya ketika saya minta tolong malah dihina-hina. Ya kan, tetapi ketika kita diam saja saya andalkan Tuhan, Tuhan sediakan. Karena saya punya iman seperti itu. Kenapa saya punya iman seperti itu? Karena saya mendengar firman, lalu saya berdiakonia, saya rema, saya lakukan. Sekalipun saya belum rema, saya percaya, setiap iman itu saya percaya, firman Tuhan yang tertulis itu benar. Loh, tapi pendeta itu juga ngajar yang tertulis. Iya, masalahnya pendeta itu ngajar yang tertulis, tetapi yang ditulis apa, nanti yang diartikan bisa beda dengan yang ditulis, saudara. Logikanya pun nggak nyambung. Gotak-gatik-gatuk. Maka dari itu, setiap pengajaran itu Anda kan tahu dari buahnya. Anda kan tahu dari buahnya, saudara. Dan Anda nggak boleh katanya orang. Anda boleh dengar kesaksian. Oh, itu menguatkan, tapi Anda sendiri kudu nyoba. Kalau saya tak benturkan benar ya. Makanya saya dulu bisa ngamuk sama Tuhan. Bisa maki-maki Tuhan. Ternyata yang salah bukan Tuhan. Yang salah pendeta-pendeta yang ngajarin dan lebih bodoh, lebih salah lagi, saya dengan bodohnya selama 20 tahun saya percaya, saudara. Dengan umbrusannya pendeta-pendeta ini, saudara. Yang padahal tante saya sudah ngasih tahu saya, teksnya nggak begitu, Paul. Teksnya nggak begitu tulisannya. Kok kamu jadi bikinnya kemana? Kamu ini yang ngajari siapa? Sampai saya tak pikir-pikir, saya marah-marah sama Tuhan. Coba tak balikin ke teksnya lagi, Benar juga tante saya ini ya, walaupun galak, dan saya nggak suka dengan ini, tapi dia benar. Harus saya akui dia benar. Dan saya mulai tak rombak semua, saudara. Tak rontokkan semua dogma-dogma di kepala saya. Saya kembali ke teks, saudara. Wah, ngeri ya, waktu saya ngerontokin dogma itu, saudara, satu-satu runtuh, saudara. Makanya Anda sering tak tegur ya kalau di kelas, teksnya nggak begitu, balik-balik teks gitu. Stop, balik ke teksnya. Lalu di dalam teks itu ada konteks. Ya kan? Di dalam teks itu ada konteks. Itulah namanya daras. Dalam konteks itu ada budaya, kultur, apa segala macam, itu namanya daras. Ya. Maka dari itu, saudara, pagi ini, runtuhkan kebebalan kita, saudara. Buat orang lain kita bodoh. Tetapi kalau kita ikuti teladan Kristus, teks yang benar, logos yang benar, saudara jangan takut, Tuhan akan ajari. Jangan takut. Nah makanya ikut kelas evangelis ya. Nah, kita belum ada kelas evangelis tapi Desember ya. Desember baru ada kelas lagi baru. Terus kita ada kelas apologetik juga ya. Kelihatannya Desember juga mungkin. Senin, Selasa, ya Desember lagi. Bareng-bareng gitu ya, kelas apologetik sama kelas evangelis gitu ya. Kita seminar di online bulan Januari. Nah, seminar online itu lebih padat kita ya. Nah, kalau di kelas evangelis saya hanya monolog ya, Anda hanya bertanya, kita nggak bisa debat. Tapi kalau nanti di kelas seminar online, ayo debat. Kenapa? Karena memang Anda harus debat. Kalau di kelas evangelis kita nggak bisa debat, nggak ada waktunya, cuma 4 bulan ya. Tapi di kelas seminari itu 3,5 tahun, saudara. Kita debat 3 tahun ya. Ayo kita debat selama 3 tahun itu. Karena memang Anda kudu debat. Anda kan nanti sering didebat sama orang. Anda tahu jawabannya. Dari perdebatan itu akan muncul hal-hal yang baru, pengetahuan-pengetahuan yang baru. Nanti Anda akan diajari bagaimana jangan ngeyel waktu debat. Bagaimana waktu debat itu harus objektif. Ya. Gitu ya. Jadi kebebalan itu adalah sebuah proses Anda yang memutuskan Anda mau bebal apa enggak. Caranya bagaimana? Anda dengar logos, ya. Anda jangan rubah logosnya, jangan dirubah-rubah. Dengarkan dulu teksnya. Pesyat itu dulu udah kita belajar ya, koinonia ya. Pesyatnya dulu kudu benar. Ya, yang tertulis itu benar, jangan dirubah-rubah, jangan dikarang-karang, saudara. Kalau sudah, pesyatnya, remesnya yang benar. Coba, kita paham nggak dengan teks ini? Kulturnya bagaimana, teksnya bagaimana, konteksnya. Makanya kudu ada pengajar. Jangan bilang Anda nggak butuh sekolah teologi, Anda nggak butuh belajar ya.
Orang Yahudi, semua orang Yahudi pasti dia belajar teologi. Semua orang Yahudi ya belajar teologi. Sama seperti orang Kristen ada pemuridan, saudara ya. Semua orang Yahudi belajar teologi. Nanti ada belajar yang cuma sebentar, 4 tahun. Lalu ada lagi yang belajar sampai selesai, saudara. Sampai dia jadi rabai, jadi rabi, jadi guru. Untuk mengajar lagi. Makanya kenapa semua orang Yahudi harus belajar teologi? Maksudnya belajar Yudaisme. Karena itu kultur mereka, diajari kultur mereka, sopan santunnya mereka, aturannya mereka. Kenapa? Kenapa harus belajar? Karena supaya kalau Anda lagi yang miskin, ya, ditolong sama yang kaya, yang miskin jangan ngelunjak. Karakter itu loh. Sama juga yang kaya supaya jangan pelit. Makanya diindoktrinasi itu, saudara. Kultur itu di dalam kepala. Yudaisme adalah sebuah kultur, ya. Yudaisme adalah sebuah kultur. Yudaisme juga sebuah ideologi, saudara. Kayak Islam, ya. Sebuah agama yang merupakan kultur dan ideologi. Ya. Makanya harus begitu pakaiannya. Anda kalau bukan orang Yahudi pun, kalau Anda mau proselit jadi Yudaisme, Anda harus seperti orang Yahudi. Ya, orang Islam itu mencoba mengkopi orang Yahudi ya, walaupun ngawur ya. Nah, balik lagi ya, bagaimana kita menyembuhkan, sembuh dari kebebalan. Anda hari dengar firman Tuhan ya. Anda masih miskin? Kalau miskin setahun itu namanya cobaan. Miskin setahun, 2 tahun, maksimum 5 tahun saudara miskin itu. Itu namanya Anda sedang dalam pencobaan. Kalau miskinnya itu sampai puluhan tahun, itu Anda dalam neraka. Ya. Kalau miskinnya cuma setahun, namanya pencobaan. Ya. Ini saya, kalau Anda kaya raya, ya, itu namanya berkat Tuhan, saudara. Tetapi kalau Anda kaya raya dan pelit, itu Anda sedang berjalan menuju neraka. Nah, nangkep ya? Kalau Anda lagi miskin, ya, Anda lagi miskin, setahun, 2 tahun, 5 tahun paling lama, itu namanya Anda lagi dalam pencobaan. Kalau Anda miskinnya belum 5 tahun, tenang aja saudara. Nikmatin, rendah hati. Mungkin kamu masih sombong. Mungkin kamu masih ada banyak perzinahan, percabulan. Karirmu mentok apa segala macam, karena perzinahan. Tapi kan nggak sampai ini. Iya, tapi kan kamu ini kan rajin ngintipin selingkuh di hatimu kan dengan perempuan-perempuan lain kan, dengan suami orang kan. Kalau kamu kaya tapi kamu tidak suka diakonia, itu saya yakin kamu sedang berjalan menuju ke neraka. Tapi saya sering ngasih ke pendeta. Iya, kamu lagi ke neraka, tak bilangin, bandel di kamu nih. Bandel kamu. Biar kamu sering ngasih pendeta, kamu tidak pernah diakonia. Kamu sedang menuju ke neraka. Kamu ngasih pendeta kan biar dipuji-puji sama pendetanya. Ayo jujur. Enggak apa saya mau bantuan, alah bohong. Saudara. Orang kalau yang mau tulus hatinya, dasarnya memang suka memberi, dia pasti memberinya ke orang miskin. Lalu kenapa kasih ke pendeta? Karena dia ingat, oh ya saya diberkati oleh pendeta ini. Pendeta ini kan juga pengen hidup enak juga kan. Ada ya, orang munafik ke saya ada. Dan saya tak terima saudara. Oh, saya emang gak munafik saudara, terima. Tetapi saudara saya selalu nasihatkan. Diakonia daripada ngasih ke saya. Serius ya. Kalau Anda ngasih, tak terima saudara. Sebab uang yang ada di saya pun buat penginjilan juga kan, sama saja ya. Makanya saya bilang, kemarin ada yang protes ya, alma mater saya. Loh Pak Paul sekarang gini, jangan ambivalen nih, jawab yang benar. Pak Paul bilang jangan ngasih ke gereja, tapi malah dibilangin suruh tinggalin gereja yang tidak diakonia marturia. Nah sekarang bagaimana mau diakonia kalau orang yang nggak ngasih ke gereja? Nah makanya dengar omongan saya saudara. Kan kasih ke hamba Tuhan, jangan kasih ke gereja kalau dia atau gereja itu tidak berdiakonia dan bermarturia dengan benar. Anggap ya, kalau gerejamu walaupun GBI, walaupun GBDI, tetapi dia berdiakonia dan bermarturia dengan militan, kasih aja. Kamu akan diberkati.
Tapi kalau gereja itu tidak ngajari diakonia dan marturia kepada Anda, pendetanya makin kaya, sementara jemaatnya bayar token listrik nggak bisa, jangan. Mendingan Anda kasih ke jemaatnya yang nggak bisa bayar token listrik itu, saudara. Langsung. Bagaimana kalau sakit, Pak? Nah, kalau sakit bagaimana, saudara? Nah, kalau sakit, Anda harus introspeksi sama Tuhan. Karena Tuhan menjanjikan kesembuhan, saudara. Apa? Tapi nggak sembuh-sembuh, Pak. Sudah 10 tahun, Pak. Banyak orang bisa berdamai dengan sakitnya, saudara. Ya, dia tetap bisa. Banyak kehidupan berdamai dengan sakitnya. Dia sakit, dia tetap bisa. Jadi kalau sakit, yang membuat kamu makin sakit apa, saudara? Karena hatimu marah. Karena hatimu tidak ada ucapan syukur. Banyak orang sakit, nggak sakit, saudara. Padahal dia sakit. Kenapa? Hatinya penuh dengan ucapan syukur. Hatinya penuh dengan sukacita. Sebab sukacita yang dari Tuhan, itu adalah kekuatan kita. Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur, obat bagi tulang-tulangmu, saudara. Yang menyegarkan tulang-tulangmu. Banyak orang sakit, tetapi tidak bisa hidup dengan itu, saudara. Ya, tetapi ketika Anda berguna, tiba-tiba sakitmu hilang, saudara. Saya percaya bahwa sakit itu ada mujizat kesembuhan di dalam orang sakit. Walaupun dokter bilang nggak mungkin sembuh. Tetap ada mujizat. Makanya lakukan terus, saudara. Sukacita. Jangan sampai hidup nggak berguna. Walaupun Anda terbaring di rumah sakit, terbaring di rumah, nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak. Maaf ya, saya kasih tahu saudara, siapa yang bikin embun pagi buat kita, saudara? Embun pagi itu kan kita punya koleksi embun pagi. Yang bikin itu bukan orang sehat, saudara. Anda diberkati kan dengan koleksi embun pagi kan, cuma tinggal setel, wah udah langsung khotbah semua sama baca firman semua. Udah ada playlistnya lagi. Itu yang membuatkan koleksi itu, kompilasinya itu adalah orang yang terbaring di tempat tidur, saudara. Yang hanya bisa menggerakkan tangannya saja, saudara. Jadi cetik. Luar biasa ya. Bahkan lagi di tempat tidur saja nggak bisa ngapa-ngapain, berguna buat Anda loh. Berguna buat Anda para penonton embun pagi yang mau mengulang kembali. Ya kan? Jangan biarkan itu mengalahkanmu. Bagaimana bisa orang sehat masih meminta-minta ketika yang sakit bisa jadi berkat, saudara. Bahkan ketika udah nggak mampu apa-apa. Ya, luar biasa ya. Dan orang ini jadi berkat sekali. Banyak orang berterima kasih kepada saya ya. Wah, terima kasih ada kompilasinya ya, kita nonton embun pagi jadi enak nih sekarang langsung. Ada playlistnya, saudara kalau lagi nyesek hatimu ya, lagi banyak masalah, satu playlist itu tinggal di play aja, itu langsung nge-play otomatis sendiri, Anda cuma dengarkan aja saudara. Sambil nyetir, Anda dengarkan khotbah, sambil kerja dengarkan firman Tuhan, kan firman Tuhannya sampai 100 pasal, kadang-kadang 50 pasal, 100 pasal kan, 100 ayat maksudnya kan, 50 ayat, 100 ayat. Itu firman Tuhan yang dibacakan loh saudara. Ya, dibacakan, diberi penjelasan. Kemudian tiba-tiba Anda sudah deras, lalu tiba-tiba jadi short, jadi rema. Iya kan? Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak.